Halo guys, welcome back with me, Jensin di Kok Iso. Hari ini aku mau membahas kasus perawat yang lagi viral di negara Inggris. Nama perawat ini adalah Lucy Letby. Umurnya 28 tahun waktu melakukan tindakan keji ini. Lucy Letby ini bekerja di Rumah Sakit Countess of Chester di barat laut Inggris. Dia bekerja di unit neonatal. Kemudian di tanggal 8 Juni tahun 2015 ada bayi yang lahir secara kembar prematur. Umurnya itu masih 6 minggu. Jadi bayi A dan bayi B ini diserahkan kepada perawat Lucy Letby itu dalam keadaan yang sehat. Jadi Lucy Letby itu bekerja pada shift malam, sehingga suster yang lainnya tuh udah pulang semua karena jam shiftnya tuh udah habis. Jadi sekitar 30 menit kemudian setelah Lucy Letby bekerja, kondisi bayi A itu mengalami kritis yang secara cepat dan meninggal dalam waktu 90 menit. Ih, gila banget gak sih? Matinya cepet banget gitu loh. Nah, biar gak terlalu panjang, aku jelasin ya. Jadi bayi A itu kenapa sih bisa meninggal? Jadi Lucy Letby itu membunuh dengan cara menyuntikkan udara di dalam perut bayi tersebut. Jadi ditemukan di dalam usus bayi itu. Kan parah banget gak sih? Kejem banget, ini udah gak manusiawi banget sih menurut aku. Kemudian Lucy Letby juga menemukan ide gila. Jadi dia akan membunuh bayi B dengan menyuntikkan udara di dalam perut bayi tersebut. Tapi diberi jeda 28 jam agar tidak curiga bahwa dia yang membunuh bayi-bayi tersebut sampai meninggal. Setelah itu tanggal 14 Juni tahun 2015 ada seorang bayi C yang lahir secara prematur. Jadi usianya tuh masih 7 minggu, berat badannya masih 800 gram. Tapi kondisinya tuh udah dipastikan dokter perawat di sana itu benar-benar baik saja. Tapi juga mengalami meninggal dunia akibat disuntikan udara di dalam perut bayi tersebut. Dan ditemukan di temuan CCTV bahwa perawat Letby itu lagi berdiri di depan monitor. Jadi itu dia nggak ada di ruangan bayi tersebut. Jadi alarm bayi itu sampai bunyi tapi dia tuh kayak nggak peka banget gitu loh, kayak seolah-olah nggak ngerti apa-apa. Perawat Letby juga menemukan cara baru untuk membunuh bayi selanjutnya dengan menyuntikkan udara ke dalam aliran darah bayi D, yang menyebabkan bayi tersebut mengalami pingsan sebanyak 3 kali pada tanggal 22 Juni tahun 2015. Saat itu bayi tersebut juga mengalami perubahan warna. Jadi warna kulitnya itu jadi biru. Dan akhirnya bisa dipastikan dia juga meninggal dunia. Parah banget gak sih? Pada tanggal 2 Juli tahun 2015 menimbulkan kecurigaan kepada kepala konsultasi di unit neonatal Dr. Stephen Berry. Merasa curiga terhadap kematian 3 bayi yang tidak wajar selama bulan Juni. Kemudian beliau menanyakan kepada kepala perawat di sana, yaitu Bu Alison Kelly. Dia menanyakan siapa sih yang menjaga si malam pada malam hari gitu loh. Jadi dia menjawab bahwa yang menjaga hanya Lucy Letby, jadi cuma satu perawat aja. Tapi kepala konsultasi di sana tidak bisa menghukum atau memecat Lucy Letby karena tidak ada bukti yang kuat kalau bayi itu meninggal penyebab dari Lucy Letby itu sendiri. Pada bulan 4 Agustus tahun 2015 ada juga bayi kembar yang lahir secara prematur, yaitu umurnya masih 7 minggu, yaitu bayi E sama bayi F dengan berat 1,4 kg. Nah, bayi itu meninggal setelah menderita pendarahan fatal dan total yang diyakini akibat dari Lucy Letby yang sengaja mengganggu selang nasogastriknya. Nah, Lucy Letby ini kan seorang psikopat banget ya. Dia tuh nggak berselang lama. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2015 dia mencoba membunuh bayi F juga dengan memberikan insulin kurang dari 24 jam setelah kematian bayi E. Pada sampel darah terkonfirmasi bahwa bayi F memiliki kadar insulin yang sangat tinggi dan kadar C-peptida yang sangat rendah. Wah, bahaya banget ini. Orang ini udah nggak bisa dikasih ampun sebenarnya ya kan. Biar nggak menimbulkan kecurigaan, Lucy Letby melakukan tindakan kejinya lagi pada tanggal 7 September pada tahun 2016. Ia mencoba membunuh bayi G, bayi prematur yang lahir 15 minggu lebih awal dengan berat 450 gram. Dia mencoba membunuh bayi tersebut sebanyak 3 kali selama 3 minggu. Wah, gila banget sih.
dia berani banget gitu. Dia kayak nggak ada rasa takutnya sama sekali. Jadi percobaan pertama dilakukan saat bayi berumur 100 hari. Lah gila banget gak sih? Dia aja berani membunuh bayi, apalagi orang dewasa ya kan. Untungnya bayi G ini tidak meninggal. Jadi sekarang dia umur 8 tahun dan menderita cacat seumur hidup akibat percobaan pembunuhan gagal yang dilakukan oleh Lucy Letby. Pada tanggal 23 Oktober 2016 menimbulkan kecurigaan lagi pada Dr. Stephen Berry karena kematian bayi lagi-lagi pada setiap kematian bayi di unitnya dijaga oleh perawat Lucy Letby yang bertugas. Jadi aku udah bilang, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akhirnya jatuh juga, benar kan? Sehingga menimbulkan kecurigaan bagi konsultan-konsultan lainnya. Contohnya Dr. Raffi Jayaram memberitahu kepada manajemen bahwa ada yang tidak beres dengan tugas Lucy Letby, bahwa dia diminta untuk tidak membuat keributan sama sekali. Jadi setelah mencoba membunuh bayi G, si Lucy Letby melakukan membunuh bayi L dengan memasukkan udara ke dalam bayi perempuan tersebut. Sehingga pada bulan 8 Februari 2016, berdasarkan tinjauan tematik yang dilakukan oleh Dr. Berry, menemukan beberapa kaitan umum dari 9 kematian bayi yang tidak wajar pada tahun 2015. Salah satu dikaitkan dengan perawat Lucy Letby. Jadi Dr. Berry meminta adanya pertemuan mendesak kepada eksekutif rumah sakit. Tapi pada hingga Mei 2016 pertemuan tersebut tidak digelar sama sekali. Kenapa sih nggak digelar? Coba digelar, kasus itu udah selesai loh. Wah ribet banget sih lo, eksekutif kayak presiden aja lo, sibuk banget ya kan. Setelah itu pada tanggal 9 April 2016 Lucy Letby menyuntikkan kembali udara ke kembaran bayi L, yaitu bayi M. Akibat kejadian ini bayi M mengalami kerusakan otak. Menurut aku sih udah parah, dan ini orang udah nggak bisa diampunin sama sekali. Yang paling parah, pada tanggal 11 Mei 2016 Dr. Berry bertemu kepada kepala petinggi gitulah, kepala tinggi kayak perawat atau apa gitu, namanya Dr. Jeffrey sama Bu Kelly yang tadi, untuk menyampaikan kekhawatiran tentang Lucy ini. Setelah dokumen jaminan menjelaskan mengapa Lucy tidak diyakini sebagai penyebab kematian. Jadi Dr. Berry berpikir bahwa kekhawatiran telah diabaikan oleh atas-atasan sama eksekutif rumah sakit kayak gitu loh maksudnya. Dan kasus itu tetap berlanjut. Jadi pada tanggal 3 Juni tahun 2016 Lucy Letby mencoba melakukan pembunuhan lagi kepada bayi N beberapa hari setelah bayi itu lahir. Bayi tersebut mengalami penderita hemofilia, suatu kondisi yang menyebabkan pendarahan secara hebat. Wah, makanya bagi ibu-ibu atau orang tua di luar sana harus lebih waspada kepada pihak rumah sakit atau perawat rumah sakit biar nggak jadi kayak gini. Kalian mau tahu nggak kenapa sih kok sampai Dr. Beverly itu ditolak sama eksekutif dan tidak bisa menuduh bahwa peran Lucy Letby sebagai pembunuh? Karena Lucy Letby itu seorang psikopat, jadi dia tuh punya banyak cara untuk berdalil lah, atau berbohong, atau cara apapun untuk menolak apa tuduhan yang disangka ke dia gitu loh, paham gak sih? Bukannya malah bertobat, peran Lucy Letby ini mau membunuh lagi pada tanggal 23 Juni tahun 2016. Jadi dia akan membunuh bayi O, anak pertama dari 2 anak kembar 3 sehari setelah pulang dari dia liburan di Ibiza. Bayi O awalnya itu sangat sehat dan baik-baik aja dan sempurna lah, gak ada kurangnya. Namun tiba-tiba pingsan loh guys. Berdasarkan sinar X-ray postmortem menunjukkan bahwa di dalam tubuhnya itu banyak gas yang tinggi di dalam tubuhnya, berbedalah dari tubuh-tubuh lainnya. Pada tanggal 24 Juni tahun 2016, tak lama setelah membunuh bayi O, Lucy Letby beralih ke saudara kembar 3 bayi tersebut yang berumur sehari. Lucy Letby memompa udara ke perut bayi P itu melalui selang nasogastrik sambil memberinya susu pada pukul 6 sore lebih 13 menit setelah saudara laki-lakinya meninggal. Para ahli percaya bahwa kelebihan udara ini dapat menghancurkan diafragma bayi itu sendiri. Dokter percaya bahwa bayi akan pulih, tapi ketika mereka mempersiapkan rumah sakit untuk bayi itu, Letby malah berkata dia tidak akan pergi dari sini hidup-hidup kan. Nah dari sini kan bisa dinilai bahwa si Letby ini seorang psikopat banget. Sebenarnya dari situ polisi bisa membuktikan bahwa orang ini yang membunuh para bayi itu, benar nggak?
Jadi pada tanggal 24 Juni tahun 2016, setelah kematian bayi O dan bayi P, Dr. Greenlee menelpon eksekutif tugas Clarence Gridge pada malam Jumat 24 Juni tahun 2016 dengan menyatakan bahwa Lucille B harus dipecat dari unitnya. Ini aku seneng banget, tapi gimana sih, hukuman apa yang dikasih hakim? Akhirnya Lucille B dijatuhi hukuman seumur hidup. Kalau menurut aku sih kurang banget ya dari cerita ini. Dan menurutku hukumannya nggak setimpal sama dia udah membunuh bayi yang nggak bersalah sama sekali. Sepantasnya menurut aku dia dihukum mati. Tapi kalau menurut kalian gimana? Ya udah, videonya sampai segini dulu. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe karena itu gratis biar aku lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Thank you, bye bye.